Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Kiai Haji Khairul Fadilah Mata'anallah bituli hayatih. Yang saya hormati bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia tabligh akbar, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Menyambung apa yang tadi disampaikan guru kita, manusia ini adalah makhluk yang bersosialisasi. Sebab itu oleh Quran kita diajarkan untuk bergaul, membaur. Siapapun dan betapapun kita manusia nggak bisa hidup sendirian. Ya Bu, siapa dan betapapun kita nggak bisa hidup sendirian. Itu sebabnya Quran ngajarin lita'arafu, bergaul. Tapi yang perlu kita ingat dalam bergaul ada dampak baik, ada dampak buruk. Dampak baik kita ambil, dampak buruknya tentu kita tinggalkan. Apa pergaulan yang membawa dampak buruk yang mesti kita tinggalkan? Pertama, jangan berkawan akrab dengan orang yang punya sifat iri. Jangan berkawan akrab dengan orang yang punya sifat iri, tidak senang dengan kesuksesan orang lain. Orang kayak begini nih, kalau ngelihat orang lain senang, susah. Sebaliknya, kalau ngelihat orang lain susah, seneng. Parung serap ada yang kayak begitu. Mana dia orangnya? Kenal aja sama orang yang kayak begitu boleh, tapi berkawan akrab jangan. Kenapa? Sifat iri dan dengkinya dikhawatirkan menular kepada kita. Enggak boleh ngelihat orang lain seneng. Tetangganya beli motor opnam. Tetangganya beli mobil masuk UGD. Di UGD dengar tetangganya bangun rumah, mampus kalian tuh. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu pergaulan membentuk karakter kita. Kenal saja boleh, tapi berkawan akrab jangan. Apa sebab? Punya sifat iri, nggak boleh ngelihat orang lain seneng. Tengah hari di bawah pohon ceri pada ngerumpi. Pok, lakinya Indun baru beli motor, Pok. Oh, terang aja, lakinya ngepet. Karena itu, kalau ada orang yang model kayak begini, sifatnya iri dan dengki dengan kesuksesan orang lain, kita kenal aja, nggak apa-apa, tapi berkawan akrab jangan. Jelas? Yang kedua, yang perlu dihindari dalam pergaulan karena membawa dampak buruk terhadap kita, hindari berkawan dengan orang yang punya sifat bohong. Memanipulasi kebaikan orang demi kepentingan dirinya sendiri. Orang lain yang berbuat, orang lain yang bekerja keras, karyanya diakuin milik pribadinya. Nih, memanipulasi kebaikan orang demi kepentingan dirinya sendiri. Persis kata pepatah, ayam yang bertelur
sapi yang dapat nama. Ayam setengah modar bertelur. Keringetan, mejen. Betul apa enggak? Sapi yang dapat nama. Tuh, telur mata sapi. Betul apa enggak? Makanya kalau ada orang yang sukanya bohong melulu, kenal saja tapi berkawan akrab jangan. Kenal boleh, berkawan akrab jangan. Apa sebab? Sifat pembohongnya dikhawatirkan menular kepada kita. 2. Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berkawan dengan orang yang punya sifat ngomong melulu. Apaan aja dikomentarin, apaan aja diomongin. Bahasa Jermannya lemes. Bu, begini nih. Orang boleh saja berkomentar apapun tentang kita. Orang berhak ngomongin apaan aja yang kita kerjain. Tapi kita harus ngerti, hidup ini kita yang jalanin. Jangankan kita berjalan di atas nilai-nilai yang salah. Kita berjalan pada kebenaran saja, orang lain pasti bakalan ada yang ngomongin. Nih malam ini nih panitia bikin tablik akbar silaturahmi. Apa orang kampung Serap senang semua? Belum tentu. Betul apa enggak? Ada yang terang-terangan setuju lalu ikut membantu moral maupun material. Itu bagus. Ada yang enggak setuju tapi kagak ngomong, hatinya grundel. Apa kata hatinya? Mudah-mudahan ntar pas malam acara hujan turun belaturan. Ada enggak yang kayak begitu tuh? Jangankan kita berjalan pada nilai yang salah, kita berjalan pada nilai yang benar saja, orang pasti bakalan ada yang ngomentarin. Yang terpenting kita jangan terjebak ikut ngomongin orang lain. Nih tadi guru kita Kiai Khairil sudah mengatakan kemarin bulan Ramadan tuh ibadah kita kepada Allah. Sekarang hablum minanas kita rapiin. Daripada kita ikut ngomentarin omongan orang tentang kita, kita bales omongannya, mendingan lisan kita basahin dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin. Ibu bapak saudara-saudara, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya paling sempurna. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah, tapi istighfarnya sehari semalam enggak kurang 100 kali. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Ibadahnya luar biasa. Satu malam istri Nabi menceritakan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah tentang bagaimana ibadahnya suami beliau. Kata Sayyidah Aisyah, satu malam selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi.
Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Dosa sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tapi istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya masih sholat. Istrinya bangun sepertiga malam yang akhir, suaminya masih sholat juga. Tuh, bini Nabi mah kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Hoi. Bini Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Bini Nabi kalau tidur sebentar-sebentar bangun. Bini orang kampung Serap kalau tidur keblok. Kata Sayyidah Aisyah, saya tungguin suami saya sholat. Selesai suami saya sholat, saya samperin, saya tanya, Bang, ada apa yang? Oh, jangan cie-cie. Lihat lagi sejarah nih. Nabi itu kalau manggil istrinya, kalimatnya mesra luar biasa. Nah, ini tuntunan dari ibadah sholat yang dikerjakan. Semestinya sholat yang kita kerjakan membentuk kepribadian kita. Di antaranya pribadi kita menjadi lebih lembut, khususnya kepada keluarga. Nabi mencontohkan, sholatnya paling sempurna, hatinya lembut kepada keluarga, khusus istrinya. Nabi manggilnya lembut, penuh dengan kemesraan. Ayo lihat sejarah. Nabi kalau manggil bininya tuh kalimatnya ya Humairo, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Pak, pak, pak. Nabi itu ngajarin kita para suami, ya Allah, Sayyidul Mursalin, Khotamun Nabiyin, penghulu para nabi dan rasul, manggil istrinya lembut, penuh kemesraan, ya Humaira. Ini ngajarin kita suami nih, kalau manggil istri panggilannya yang mesra. Hei, hei. Tuh gantian bapak-bapaknya belaga budak nih. Nabi nyontoin kita kayak begitu tuh. Maaf ya, kita nih kadang-kadang sebagai suami kan enggak abong-abong. Abong-abong apa bahasanya itu abong-abong? Hah? Mentang-mentang puluhan tahun berumah tangga, manggil bini kebangetan jujur, tapi nyakitin. Udah tahu bininya hitam, kalau manggil buluk, sini loh nih. Ini jujur tapi nyakit. Nabi enggak. Ada apa yang? Bang, abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sholat jangan gitu-gitu banget, ngapa sih bang? Apa jawab Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan sakuro. Kamu pikir saya nggak senang oleh Allah saya mendapat gelar abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Dosanya sudah mendapat jaminan ampun, ibadahnya luar biasa, istighfarnya sehari semalam 100 kali. Dek, sayang, diem sebentar ya. Diem dulu sayang. Kalau mau ngobrol di belakang aja. Ribet pidato kalau ada saingan, ribet urusan. Sampai mana ada gua ngomong dah tuh. Nabi itu istighfarnya sehari semalam enggak kurang 100 kali. Daripada lisan kita ikut ngomentarin orang lain, berkurang pahala kita, bertambah dosa kita, lebih baik kita dawamkan kalimat istighfar. Adalah Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya
condong banget pengen datang ke kota Baghdad. Padahal di Baghdad Imam Ahmad bin Hambal nggak punya santri, nggak ada keluarga, nggak punya temen juga. Tapi karena hatinya didorong pengen banget datang ke kota Baghdad, berangkat Imam Ahmad bin Hambal. Sampai kota Baghdad hari menjelang petang. Mampir Imam Ahmad bin Hambal di sebuah masjid. Sambil nunggu waktu sholat maghrib, beliau ikut sholat maghrib berjamaah. Selesai sholat maghrib berjamaah, Imam Ahmad bin Hambal tadarus baca Quran. Datang waktu sholat isya, ikut sholat isya berjamaah. Selesai sholat isya, zikir, wirid, doa. Imam Ahmad bin Hambal ngelepas jubahnya, dilipat imamahnya, dijadikan bantal. Imam Ahmad bin Hambal mau istirahat di dalam masjid, mau tidur-tiduran. Datang merbot. Kata merbot, Pak, nggak boleh tidur di dalam masjid. Sholat isya sudah dilaksanakan. Sebentar lagi masjid, lampunya saya mau matiin, pintunya saya mau kunci-kunciin. Bapak kalau mau tidur, keluar aja dari masjid. Jangan tidur di dalam masjid. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, maaf, saya ini musafir, datang dari jauh, saya mau istirahat di masjid sebentaran aja. Nggak boleh. Kalau mau tidur, keluar dari masjid. Masjid saya mau kunci pintunya. Bapak keluar saja. Ya Allah, ulama besar sekelas Imam Ahmad bin Hambal dimaki-maki merbot. Merbot suwe. Keluar Imam Ahmad bin Hambal dari dalam masjid. Di tepian jalan Imam Ahmad bin Hambal celingukan. Celingukan orang sini ngerti celingukan kan ya? Pelanga, plongo. Bingung Imam Ahmad bin Hambal. Wajar beliau bingung. Apa sebab? Di Baghdad nggak punya santri, nggak punya keluarga, nggak ada temen. Bingung Imam Ahmad bin Hambal. Lagi bingung-bingungnya di pojok masjid ada pedagang martabak, dipanggil, Pak sini. Kata pedagang martabak, kelihatannya Bapak bukan orang sini ya? Oh. Loh, Bapak ngapain ke Baghdad? Au. Dari kampung saya, hati saya pengen banget datang ke sini nih. Sampai sini saya nggak tahu mesti ngapain. Temen saya nggak punya, keluarga nggak ada. Kasihan iba lah pedagang martabak. Kata pedagang martabak, ya udah kalau Bapak nggak punya tujuan, nanti Bapak nginap saja di rumah saya. Cuman sekarang temenin saya dulu dagang martabak. Allahu Akbar. Ulama besar Imam Ahmad bin Hambal diusir dari merbot, nemenin dagang martabak. Sepanjang orang ini jualan martabak, Imam Ahmad bin Hambal kagum. Apa sebab? Dari lisannya selalu terlontar kalimat istighfar. Selesai berdagang diajaklah Imam Ahmad bin Hambal pulang. Nginep 3 hari 3 malam di rumah pedagang martabak tersebut. Selesai 3 hari Imam Ahmad bin Hambal pamit mau pulang. Pak, saya terima kasih udah dikasih nginep di tempat Bapak. Sebagai saudara sesama muslim, saya mau tanya Pak. 3 hari saya nginep di rumah Bapak, saya lihat Bapak ibadahnya biasa aja. Sholat yang wajib doang, rawatib. Qobliyah, ba'diyah enggak. Rawatib tuh zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Tuh rawatib tuh. Baca Quran, saya lihat juga Bapak bacanya sehari enggak sampai 2 juz, 3 juz. Kalau baca Quran cuma seainan doang. Seainan orang sini ngerti seainan ya. Tapi 3 hari saya di rumah Bapak, saya nemenin Bapak, dari lisan Bapak nggak pernah terbuang cuma-cuma kecuali kalimat istighfar. Ngomong-ngomong udah lama ngamalin istighfar. Kata pedagang martabak itu belum lama sih,
Tibangan baru 20 tahun. Pak, 20 tahun ngamalin istighfar, apa kebutuhan Bapak dikabul, dipenuhi oleh Allah. Kata pedagang martabak, walaupun saya ikhtiarnya cuma dagang martabak, tapi kebutuhan saya dipenuhi oleh Allah. Anak saya sampai gede, sekolah, maju, sampai lulus sekolahnya dia jadi orang. Seluruh kebutuhan saya dipenuhi oleh Allah. Makin penasaran Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, masih ada nggak kira-kira keinginan Bapak yang belum dikabul? Ada satu, sampai gini hari yang saya belum kesampaian. Apa itu Pak? Saya dengar di kampung Ano ada ulama muda, ilmunya luas, muridnya banyak. Saya pengen banget datang silaturahmi tabarukan. Tapi karena dagangan saya nggak bisa ditinggalkan, sampai sekarang saya belum silaturahmi ke ulama tersebut. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Pak, boleh tahu ulama itu namanya siapa? Namanya Imam Ahmad bin Hambal. Sadarlah Imam Ahmad bin Hambal bahwa istighfar yang didawamkan pedagang martabak tersebut mengantarkan kakinya untuk datang ke kota Baghdad. Bukan cuma datang ke kota Baghdad, tapi menginap 3 hari 3 malam di rumah orang yang mendawamkan istighfar. Hei, hei. Daripada lisan kita ikut ngomongin orang, mendingan basahkan dengan istighfar. Satu. Yang kedua, daripada lisan kita ikut ngomongin orang, lebih baik memperbanyak baca sholawat. Kita semua pengen mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Betul apa tidak? Semua kita akan mengharapkan syafaat baginda Nabi. Maka perbanyaklah untuk membaca sholawat kepada diri beliau. Ya Allah, alam raya ini tercipta karena nur baginda kita Muhammad SAW. Bahkan iya, gue cuman ngelihat jam doang lah. Ini pidato sampai jam berapa ini? Jam 1. Bu, tuh Ustadz Khairul tadi udah ngomongin tuh, kerjaan yang paling capek nih pidato. Bener-bener nih kerjaan paling capek nih. Coba lihat dah, tangan bergerak-gerak, mulut ngoceh, otak muter. Habis ini ngomong apa, udah gitu ngomong apa, terus ngomong apa lagi. Lo sambil deprok mah mulut ngeranyem terus. Enak. Nih jamaah begini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus. Emang ya, Sa'ban kemarin tuh haul ke-12 Allah yarham guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau wafat tanggal 3 Sa'ban. Kemarin haul yang ke-12 bulan Sa'ban kemarin. Sejak Kiai Zainuddin MZ wafat, jihad dakwah nih saya terusin. Ya Allah, dakwah di Indonesia, negara kita besar. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Pantas kalau dakwah itu menempati posisi kedua, jihad setelah fisabilillah. Apalagi dakwah di Indonesia, negaranya begitu besar. Dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke. Gugusan pulaunya saja terbentang tidak kurang 28.000 pulau. 28.000 pulau, kagak termasuk Pulau Gadung sama Pulau Gebang itu. Masuk ke daerah terpencil dakwah yang saya lakukan. Ya Allah, masuk desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung.
masuk hutan, keluar lembah, masuk hutan keluar hutan, lu sangka gua Tarsan apa? Dakwah tuh kalau nggak mau capek, yang enak tuh ngejedok di TV. Ah, ngejedok ngerti orang sini ngejedok. Dakwah tuh kalau nggak mau capek, yang enak di TV dah tuh bang. Itu enak tuh. TV One, iNews, Kompas TV, Metro TV itu enak. Kalau saya nggak bisa datang ke studio, teman-teman bisa ngerekam di rumah saya. 20 menit ngaji, kalau ditayangkan se-Indonesia orang pada denger. Nih hebatnya media nih. Nggak perlu lama isi kajian. 20 menit ngajar, se-Indonesia orang pada denger. Yang kedua, amplopnya rada gede. Bener-bener. Amplop dari TV, kalau saya sama anak bini kagak makan setahun, kagak habis-habis. Lo nyautin aja lo lah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, menyingkat waktu berbagi. Yang kedua, banyaklah kita perbaca sholawat. Begini saudara, saya ingin menyampaikan riwayat. Waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Nabi Adam disuruh tinggal di dalam sorga. Betul apa enggak? Sorga lengkap dengan segala fasilitasnya. Allah cuma minta kepada Nabi Adam, jangan sampai memakan buah khuldi. Itu saja. Tapi rupanya Nabi Adam terbujuk rayuan iblis. Beliau dan istrinya Ibu Hawa memakan buah khuldi. Terusirlah Nabi Adam dari sorga, turun ke alam dunia. Nabi Adam dosanya cuma satu, gara-gara makan buah khuldi diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya cuma satu, diusir dari sorga. Dosanya cuma satu, diusir dari sorga. Orang kampung Serap sehari 18 kontainer bikin dosa, minta masuk sorga. Turun Nabi Adam ke alam dunia. Kenapa? Melanggar larangan Allah dengan memakan buah khuldi. Konon satu kesalahan Nabi Adam. Nabi Adam taubatnya 300 tahun. Ya Allah. Satu kesalahan Nabi Adam taubatnya 300 tahun. Beliau membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana. Di akhir permohonan Nabi Adam, beliau berkata, ya Allah, dengan kehormatan kekasihmu Muhammad, terimalah taubat hamba. Kata Allah, Adam, tahu dari mana kalau Muhammad itu kekasihku? Kata Nabi Adam, ya Allah, setelah kau ciptakan jasad ini, lalu kau tiupkan ruh ke dalam jasad ini, terbukalah mata saya. Di situ saya melihat di bawah arasmu tertera dengan jelas kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama makhluk bergandengan dengan nama muliamu, pasti makhluk itu adalah kekasihmu. Dengan kehormatan kekasihmu Muhammad, terimalah taubat hamba. Diterima taubatnya Nabi Adam. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Karena itu daripada lisan kita ikut menggunjing, menggibah, ngomentari urusan orang, lebih baik dawamkan, banyakkan membaca sholawat. Nah, ini oleh-oleh nih. Tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada kita umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi Muhammad.
Nggak usah kita ragukan lagi kecintaan Nabi kepada kita. Lihat saja sejarah. Belum pernah ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat. Yang ada pemimpin-pemimpin sekarang kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu doang. Mau pemilu baru cinta sama rakyat. Mau pilkada baru deket-deketin rakyat. Oi. Nabi itu luar biasa, nggak perlu kita ragukan lagi, pantas kalau dalam kehidupan kita banyak baca sholawat kepada beliau. Karena nggak perlu kita ragukan lagi kecintaan Nabi kepada kita. Saya ingin tutup, saudara, untuk ukuran orang hidup di kampung Parung Serap. Parung Serap ya. Untuk ukuran orang Parung Serap, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai bebekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kehidupan yang sederhana, Allah nawarin bantuan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu pengen apa? Ngomong aja, aku berikan, asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Mau duit yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ngomong Muhammad, aku berikan asal bisa membuat hati kamu senang. Apa jawab baginda Nabi? Izan ya Rob, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas? Itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada bergelimang harta, pangkat, dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin kayak begitu? Nih, kita umat baginda Nabi nggak perlu berkecil hati, nggak perlu khawatir. Dan gak perlu kita ragukan selain kecintaan baginda Nabi kepada kita luar biasa. Kita nih umat baginda Nabi mendapat kemuliaan yang sungguh sangat hebat di akhirat nanti. Dalam satu hadis qudsi Allah menyatakan, Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sorga diharamkan dimasuki umat-umat lain sebelum umatmu Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Karena kita punya nabi yang utama, maka kita juga dapat keutamaan. Alhamdulillah. Nih, ntar di akhirat nih dibangkitkan lebih dulu. Lewat sirotol mustaqim lebih dulu. Masuk sorga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ya resiko, jangan enak doang lu mau. Karena itu perbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi. Bukti kecintaan kita kepada beliau, ikuti ajaran Nabi. Saudara, saya tutup di antara ajaran baginda Nabi adalah menjalin dan menguatkan silaturahmi. Nih, nyambung tadi yang disampaikan oleh guru kita Ki Khairul. Menyambung silaturahmi itu ajaran baginda Nabi, ditekankan dalam agama Islam.
Karena itu ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang beriman, orang yang mengaku pengikut baginda Nabi, orang yang ngaku cinta kepada baginda Nabi, dia akan menguatkan tali silaturahmi di antara sesama manusia. Saya titip pesan, Bu, kata orang, sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik. Betul apa enggak? Pilpres, pileg, pilkada. Partai kita boleh tidak sama. Pilihan kita saya yakin berbeda-beda. Betul apa tidak? Tapi kita harus terus merekatkan silaturahmi di tengah-tengah kita. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan? Saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Itulah silaturahmi. Jangan gara-gara berbeda lalu memutus silaturahmi. Cuma gara-gara beda partai sama tetangga pelotot-pelototan. Ada di sini yang kayak begitu, ada? Jangan cuma gara-gara beda pilihan presiden sama saudara musuhan. Saudara yakinlah nanti siapapun yang terpilih memimpin negara kita, tetap saja kita ini rakyat cari duit sendiri. Siapapun yang nanti terpilih memimpin negara ini, kita rakyat tetap saja bakalan cari duit sendiri. Karena itu beda pilihan boleh, beda partai enggak apa-apa, tapi kita terus menjalin silaturahmi. Bagaimana menyikapi perbedaan? Saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Sungguh betapa perih dan pedih orang yang hidup di kampung tapi mutus silaturahmi. Hidupnya di kampung jadi provokator, tukang kompor, memecah belah kerukunan warga. Ngipasin sini, nyundut yang sono. Bakar yang sini, ngipasin sebelah sono. Pedih, luar biasa azabnya orang yang hidupnya memutus silaturahmi di kampung jadi provokator. Dulu ada orang kaya mau pergi haji. Karena kebanyakan duit, nih orang kaya keder. Keder, ngerti keder? Karena kebanyakan duit, nih orang kaya keder. Mau nitipin duitnya sama siapa? Saat itu belum ditemukan sistem perbankan. Cari di kampungnya orang yang bisa dipercaya. Ketemu namanya Fulan. Fulan, saya mau pergi haji. Saya titip uang saya sama kamu. Nanti pulang haji, saya minta lagi duit saya. Kata Fulan, Pak berangkat dah haji biar tenang. Kerjain rukun syaratnya, mudah-mudahan Bapak dapat haji mabrur. Ambil lagi uang Bapak, insya Allah kagak bakalan kurang sepeser pun. Pergi nih orang kaya haji. Selesai melaksanakan ibadah haji, balik ke kampungnya, langsung ke rumah Fulan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali ngetok pintu, 3 kali ngasih salam. Pintu rumah Fulan kagak ada yang ngebukain. Pindah. Ini bininya siapa sih nyautin mulu nih? Tiga kali mengetuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan kagak dibukain. Tetangga sebelah rumahnya nyongok. Nah nyongok ngerti kan nyongok ya? Kata tetangga sebelah rumahnya, Pak, Bapak cari siapa? Saya cari Fulan. Oh maaf Pak,
fulan itu beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas kan tetangganya fulan. Betul Pak. Mas tahu nggak fulan punya keluarga apa enggak? Saya nggak tahu Pak. Mas tahu nggak fulan nyimpen duit di saya di mana? Apalagi itu saya kagak ngeh. Bingung nih orang kaya. Datanglah dia ke seorang ulama yang arif dan bijaksana untuk menyampaikan gundah gulana yang dialaminya. Tuan saya, belum lama saya pergi haji, saya titipin uang sama orang di kampung saya namanya Fulan. Saya kembali dari haji, saya ke rumah Fulan, tetangganya ngomong Fulan beberapa hari lalu meninggal dunia. Tetangganya kagak tahu keluarga Fulan di mana. Tetangganya juga nggak tahu almarhum Fulan nyimpen duit saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan saya? Kata ulama itu, Pak, ntar dulu saya tanya. Almarhum Fulan waktu hidup di dunia rajin ibadah apa enggak? Rajin Tuan saya. Sholat berjamaahnya kagak ketinggalan. Ngaji di mana ada pengajian datang. Buktinya seragamnya banyak. Ayo lu ngaku lu. Di mana aja ada pengajian datang, sama ulama bergaul, hidup di kampung, menjaga amanah, nggak pernah khianat. Ya udah, mudah-mudahan almarhum Fulan sedang mendapat nikmat kubur. Begini aja Pak, Bapak balik lagi ke Mekah. Entar tengah malam, tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak panggil almarhum Fulan. Kalau emang almarhum Fulan sedang mendapat nikmat kubur, Bapak panggil, nanti ada yang nyautin dari dalam sumur. Berangkat orang kaya, balik lagi ke Mekah. Udah lu dengerin aja loh lah. Tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, nih orang kaya teriak. Fulan, Fulan. Tiga kali teriak dari dalam sumur Zam-Zam, nggak ada yang nyautin. Gontai orang kaya. Pagi-pagi datang lagi ke ulama, lapor, Tuan saya, semalam saya di tepian sumur Zam-Zam 3 kali beberek. Beberek ngerti beberek? 3 kali saya teriak kagak ada yang nyautin dari dalam sumur. Ini bagaimana Tuan saya? Kata ulama itu, wah cilaka. Jangan-jangan almarhum Fulan sedang mendapat siksa kubur. Begini aja Pak, Bapak ke Yaman dah. Bu, Ibu tahu Yaman? Bundaran Bintaro belok kanan tuh Yaman tuh. Tahu, so tahu. Bapak ke Yaman aja, di Yaman tuh ada sumur bernama Sumur Burnut. Kalau memang almarhum Fulan sedang diazab di dalam kuburnya, Bapak panggil di tepian sumur, ntar ada yang nyautin dari dalamnya. Ini orang kaya berangkat ke Yaman. Lo nyautin lagi lo, nyautin lo. Tengah malam tepat di tepian sumur Burnut, orang kaya teriak, Fulan. Oi. Baru sekali manggil udah ada yang nyautin dari dalam sumur Burnut. Kaget orang kaya. Ya Allah Fulan, kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu? Waktu di dunia kan kamu rajin ibadah, sholat berjamaah nggak ketinggalan, ngaji kemana-mana kamu datang, sama ulama kamu bergaul, hidup di kampung juga menjaga amanah. Tapi kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu Fulan? Kata Fulan, Pak, betul waktu hidup di dunia saya ini rajin ibadah. Bener, waktu hidup di kampung saya mati-matian jaga amanah. Tapi rupa-rupanya masih ada satu kesalahan yang belum saya selesaikan di alam dunia. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak, temuin saudara saya, sampaiin salam permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya kerjain dulu. Tambah kaget orang kaya nih, kata orang kaya, loh
Kamu punya saudara Fulan? Punya Pak. Di mana? Parung Serap. Ya udah, Sherlock. Nih alamat saudara saya Pak, tolong temuin, sampaikan salam permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Kata orang kaya, baik Fulan, alamat udah saya pegang, nanti saya cari, saya sampaikan amanah kamu kepada saudara kamu itu. Terima kasih Pak. Tapi ngomong-ngomong Fulan, duit gue lu simpen di mana? Duit juga. Oh, duit Bapak saya taruh di dapur di pojokan, ada kok di situ. Ambil dah, cari, hitung, insya Allah nggak bakalan kurang. Cuma saya pesan, temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari saya. Pulang nih orang kaya, sesuai tempat yang ditujukan, ada tuh segepok duit, dihitung kagak ada yang kurang. Dalam hati orang kaya berkata, benar Fulan, orangnya jujur, menjaga amanah. Berbekal alamat saudaranya, pergi nutur. Nutur ngerti nutur. Nyari alamat saudaranya tuh orang kaya. Ketemu rumahnya, ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas saudaranya Fulan. Betul Pak, saudara saya Fulan itu kan udah meninggal dunia. Kata orang kaya, saya tahu karena itu saya datang ke sini. Saudaramu Fulan sekarang ini sedang diazab di dalam kuburnya. Nih orang dikasih tahu saudaranya sedang diazab di dalam kuburnya, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Nih gambaran kehidupan kita nih. Bagaimanapun kerasnya saudara, bagaimanapun kurang ajarnya saudara, bagaimanapun wangkengnya saudara, kalau lagi kena kesulitan tetap aja kita kagak tega. Betul-betul dengerin loh lah. Dikasih tahu Fulan sedang diazab di dalam kuburnya, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Lah orang kaya heran, Mas ini bagaimana ceritanya sih? Sampean kan waktu hidup di alam dunia bersaudara, kok bisa kayak begini? Kata nih orang, Pak betul, waktu hidup di dunia saya sama almarhum Fulan itu saudara. Tapi almarhum Fulan pernah memutus tali silaturahminya kepada diri saya. Ini dia benang merahnya. Almarhum Fulan pernah memutus silaturahminya kepada diri saya. Saya datang baik-baik ke rumahnya, digabrugin pintu. Saya kirimin makanan yang enak, dibuang di tepian jalan. Di mana aja ketemu saya ajakin salaman, melengos. Sampai puncaknya sama orang sekampung almarhum Fulan, dia terang-terangan dia putus silaturahminya kepada diri saya. Tambah godek orang kaya. Fulan ngapa gitu-gitu amat? Emang mula-mulanya bagaimana? Mula-mulanya sih sepele Pak, cuma gara-gara beda pilihan wali kota. Awas lo, awas. Cuma gara-gara beda ide, beda pemikiran, almarhum Fulan jelas-jelas memutus silaturahminya kepada saya. Pak, Allah dan Bapak yang jadi saksinya. Saya maafkan apa saja yang pernah dilakukan oleh almarhum Fulan kepada diri saya. Saudara, apa hasilnya? Beberapa malam berikutnya orang kaya ini tertidur, bermimpi Fulan tersenyum sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Saudara, inilah buktinya. Sebelum kita dibangkitkan di alam mahsyar, orang yang hidupnya senang provokator, memecah belah kerukunan warga, memutus silaturahmi, jangankan di alam mahsyar, di alam kubur dia sudah mendapat siksanya. Na'udzubillah min. Udah jam 8 lewat 3 jam lebih ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.